pengampunan yang sudah Tuhan ukir melalui karyamu di kayu salib, dan itu memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah meringankan langkah kaki kami untuk datang ke rumah-Mu Tuhan, bersekutu bersama memuji dan menyembah nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir ada bersama dengan kami pagi hari ini, dan kami akan melihat mujizat terjadi. Kami akan melihat kelepasan akan terjadi. Setiap kami yang datang dengan permasalahan akan mendapatkan jalan keluar, karena Allah kami Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah sekali-kali membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami datang dengan segenap hati kami, Tuhan kiranya menikmati setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Berkati tim Present Worship yang sudah menjadi berkat melalui pujian penyembahan yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Sekarang tiba saatnya kami mau duduk diam untuk belajar bersama kebenaran firman. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi kami semua, biar kami boleh menangkap setiap pewahyuan yang sama. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini diberi kesempatan untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Jemaat mungkin tidak melihat Bapak Ibu Gembala pada hari ini karena sedang melayani di BSD pagi hari ini di GPI Barcelona, dan nanti sore akan melayani di GPI Petamburan. Kita doakan pelayanan Bapak Ibu Gembala kita supaya jadi berkat. Ya, jemaat siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Siap belajar bersama. Amin. Ya, mari kita sama-sama simak Alkitab kita. Multimedia bisa bantu saya untuk menampilkan PowerPoint karena saya tidak membawa pointer. Oh ya, jemaat yang diberkati Tuhan, hari-hari ini adalah waktu yang baik bagi kita untuk menerima berkat Tuhan. Hari-hari ini adalah waktu yang baik bagi kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita bisa melihat keadaan Indonesia yang sudah semakin dipulihkan. Kalau kita melihat hari ini dan membandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, di mana keadaan Indonesia bahkan dunia tidak baik-baik saja. Tetapi saat ini kita mulai melihat keadaan sudah semakin pulih. Artinya kita tahu bahwa Tuhan mengerjakan kebaikan. Kemarin kita nggak melihat kebaikan Tuhan ketika kita sedang dalam keadaan sulit COVID-19, di mana-mana mungkin membuat ekonomi Bapak Ibu turun, ya, juga mengubah segala tatanan dunia ini. Tetapi hari ini kita melihat keadaan sudah mulai dipulihkan. Ya. Saya tahu itu semua yang bekerja adalah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan jika Tuhan sanggup memulihkan keadaan dunia ini, saya percaya juga Tuhan yang sama sanggup memulihkan hidup. Haleluya. Hari ini kau yang datang dengan segenap pergumulan, percayalah Tuhan sanggup menolong. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya mau share tentang satu judul, yaitu pengampunan mengembalikan. Jika Bapak Ibu bawa Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Jika bawa HP suci, boleh dibuka HP sucinya. Karena kita akan melihat satu nas yang cukup panjang tentang anak yang hilang. Kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 22. Sudah ketemu? Katakan amin. Ya. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 22. Saya akan baca buat kita semua. Bapak Ibu boleh menyimak ayat-ayat firman yang akan kita sama-sama simak ini. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 22. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian
anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lukas pasal 15 ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ya, ayatnya masih banyak terus sebetulnya, tetapi kita simak sampai ayat 22 saja dari kisah tentang perumpamaan anak yang hilang ini. Ada banyak sekali nilai yang kita bisa ambil Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pagi ini judul firman Tuhan yang saya bagikan adalah pengampunan mengembalikan. Kita tadi sudah sama-sama menyimak dari ayat firman yang kita baca bahwa perumpamaan tentang anak yang hilang adalah satu penggambaran dari manusia yang berdosa yang digambarkan oleh anak bungsu itu tadi, dan betapa besarnya kasih Bapa. Ya, jadi perumpamaan tentang anak yang hilang yang terdapat di Injil Lukas pasal 15 tadi itu adalah suatu penggambaran yang menggambarkan tentang keadaan kita sebagai anak bungsu, orang-orang yang berdosa, dan penggambaran tentang Allah Bapa kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat sangat sulit keadaan anak bungsu itu ketika apa? Ketika dia mulai melakukan satu yang tidak benar. Ya, saya pikir tradisi manapun akan sama ya, bukan cuma orang Indonesia, tetapi semua orang pasti demikian. Jika ada anak yang minta warisan sebelum orang tuanya meninggal, akan disebut kurang ajar. Ya, itu dosa pertama yang dilakukan si anak bungsu. Dia minta bagiannya, Bapak berikan harta kita yang menjadi hakku, kata si anak bungsu tadi. Dan si anak bungsu tadi menerima bagian miliknya, lalu pergi dan menghambur-hamburkan hartanya. Dia hidup dengan sebebas-bebasnya, hidup dengan tidak melakukan kebenaran ya, karena berfoya-foya menghabiskan uangnya, sampai akhirnya semua uangnya habis dan negeri itu terjadi bencana kelaparan yang hebat, kata firman Tuhan. Semua orang mengalami krisis, termasuk si anak bungsu ini yang tadinya punya uang yang banyak. Ya. Inilah orang kalau misalkan belum siap diberkati banyak, tetapi megang uang banyak, habis, ya. Gak pintar mengelola uang. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, anak bungsu ini mengalami keadaan yang sangat sulit di hidupnya. Ketika apa? Ketika semua harta yang dimilikinya habis, keadaan negeri itu menjadi goncang karena bencana kelaparan. Anak ini mengalami keadaan yang sulit. Kita dapat lihat ya dari ayat-ayat yang tadi kita sudah simak. Jadi sangat sulit keadaan anak bungsu itu yang bilang itu tadi akibat dosanya. Ia banyak kehilangan hal penting di dalam hidupnya, hartanya, dan semua hal yang nanti kita akan simak sama-sama hari ini. Sampai di satu titik anak bungsu ini bekerja kepada seorang yang memiliki peternakan babi. Saking laparnya, pengen makan babi aja nggak bisa.
pengen makan ampas babi sebagai makanan babi aja nggak bisa. Ya. Si anak bungsu ini menyadari keadaannya dan dia berpikir, banyak sekali orang-orang yang bekerja di rumah bapakku, mereka bisa makan dengan enak, mereka bisa makan dengan kenyang, berlimpah-limpah makanan. Kata si anak bungsu itu tadi, melihat kilas balik, oh di rumah bapakku banyak sekali pekerja, mereka bekerja, mereka makan dengan limpahnya. Tapi aku di sini mau makan ampas babi aja nggak bisa. Ya. Jangankan ampas babi ya, jangankan babi lo, ampas babi aja nggak bisa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Sampai di satu titik anak bungsu yang hilang ini sadar tentang keadaannya, dan dia berpikir untuk kembali. Aku akan kembali kepada bapakku dan akan bekerja sebagai seorang pekerja rumahan. Dia berpikir dia mau pulang ke sana, tapi tidak lagi ingin pulang sebagai anak. Dia mau pulang dengan keadaan dia mau bekerja kepada bapaknya. Nah ini mulai tahu diri ya si anak ini. Dia sudah sadar, dia sudah minta bagian harta miliknya, tapi sekarang dia sudah nggak bisa apa-apa karena habis semua. Ketika dia melihat gak ada jalan lain, ketika si anak bungsu ini sudah gak ada jalan lain di hidupnya selain kembali pulang kepada bapaknya, dia mau pulang, tetapi dia pulang dengan tidak ingin jadi anak bapaknya. Dia mau jadi pekerja rumahan ketika firman. Namun kita melihat apa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Seorang bapak tetaplah seorang bapak. Ya, kita lihat di situ hati bapak tetaplah hati bapak. Ketika anaknya masih jauh, belum sampai mungkin di halaman rumah, bapaknya mungkin setiap hari mondar-mandir nungguin anak bungsu pulang. Ya ketika bapaknya melihat dari jauh, kok itu kayak anak saya yang bungsu. Belum mendekat sudah dihampiri, dikejar si anak bungsu itu. Dikejar lalu dia dipeluk dengan eratnya, diterima. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat ketika anak yang hilang itu datang dan bapaknya menerima kembali, maka si bapak itu tidak menerima anaknya sebagai seorang pekerja, tapi tetap menganggap anak yang hilang itu sebagai anaknya. Nah Bapak Ibu diberkati Tuhan, dosa membuat keadaan manusia menjadi berubah. Kita melihat keadaan anak bungsu yang tadinya hidup berkelimpahan, hidup nyaman, hidup enak, memiliki uang yang banyak, harta yang banyak, nyaman, ya. Tetapi semua habis akibat apa? Akibat dosa. Banyak yang hilang akibat dosa di dalam hidup kita juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang paling kita butuhkan sebagai orang berdosa? Apa yang paling kita butuhkan hari ini? Jika kita datang kepada Tuhan sebagai orang yang berdosa, apa hal yang paling kita butuhkan di dalam hidup kita Bapak Ibu? Berkat? Kekayaan? Bukan. Tetapi yang paling kita butuhkan sebagai orang berdosa adalah pengampunan. Katakan pengampunan. Dan bersyukur Kristus sudah mengukir pengampunan itu buat setiap kita melalui pengorbanannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia bukan cuma mengampuni setiap kita yang percaya, tapi semua orang yang tidak percaya. Yesus mati buat seluruh orang di dunia ini, semua manusia di dunia ini. Bukan cuma setiap kita yang hari ini percaya kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu berita baik ini harus kita kasih tahu juga buat setiap mereka yang belum mendengar ya, dan belum percaya kepada Kristus, supaya orang-orang di luar sana menerima, menyambut pengampunan Kristus. Bersyukurnya apa yang kita butuhkan sebagai orang berdosa di hari ini telah disediakan oleh Tuhan melalui korban Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Melalui pengorbanannya Dia mengampuni setiap kita. Bapak dan Ibu, saudara yang kasih Tuhan, juga saya adalah orang yang sangat dikasihi Dia. Ya, Yesus mengampuni kita, Bapa mengampuni kita. Jadi apa yang paling kita butuhkan sebagai orang berdosa? Pengampunan. Ya. Pengampunan Allah akan mengembalikan apa yang hilang dari hidup manusia akibat dosa. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bingung apa yang hilang ketika kita jatuh di dalam dosa. Mungkin Bapak Ibu berpikir tentang apa yang hilang dari hidup kita. Mungkin tidak merasakan ada sesuatu yang hilang, tapi ternyata ada banyak hal yang hilang dari hidup kita. Nah kita akan lihat sekali lagi Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-22 di situ. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita memperhatikan ayat ini tentang
apa yang diberikan kembali oleh bapaknya kepada anak bungsu ini, maka kita bisa melihat ternyata bagian-bagian yang hilang dari anak bungsu ini adalah jubah, cincin, dan sepatu. Mungkin ketika kembali datang ke rumah bapaknya, anak bungsu ini sudah nggak pakai apa-apa lagi. Ya mungkin dia jubah yang dia miliki sudah dijual, cincin yang dia miliki sudah dijual, sepatunya sudah dijual. Buat apa? Buat bisa bertahan hidup sebelumnya, sampai dia belum benar-benar habis. Sampai akhirnya semua habis. Ketika dia datang, yang pertama kali bapaknya lakukan memeluk. Setelah itu apa? Kasih jubah, cincin, dan sepatu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat pengertian apa yang kita bisa lihat atau pelajari dari ayat ini. Ya, secara harfiah memang pengertian yang diberikan ketika kita menafsirkan perumpamaan itu sebetulnya tidak usah ditafsirkan yang aneh-aneh, ya nggak usah ditafsirkan yang macam-macam, karena memang pengertiannya adalah demikian. Kita lihat Lukas pasal 15 ayat yang ke-17, bisa kembali di slide yang keempat. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 17 Michael. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kalau kita melihat apa yang bapaknya lakukan nanti kepada anak bungsu itu, ya, ketika kita lihat satu ayat sebelum ayat 22, ayat 21, si anak bungsu ini berhasil berkata kepada bapaknya, kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Dari tiga hal yang anak bungsu tadi pikirkan untuk dia katakan kepada bapaknya, anak bungsu ini cuma berhasil bicara kepada bapaknya dua hal saja. Tiga hal itu tadi apa yang dia sampaikan kepada bapaknya. Dari ayat 17, ayat yang ke-18 dan 19 maksud saya. Anak bungsu ini berpikir ya, sebelum datang kepada bapaknya dia berpikir nanti dia akan berkata kepada bapaknya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia akan berkata kepada bapaknya, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Yang ketiga yang dia mau sampaikan kepada bapaknya, ayat 19, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Tetapi ayat 21, ketika anak itu datang kepada bapaknya, baru dua hal yang disampaikan si anak bungsu ini. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Belum sempat ngomong yang ketiga, si bapaknya sudah memotong dan berkata apa? Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jari dan sepatu pada kakinya. Kenapa anak bungsu ini tidak sempat ngomong hal yang ketiga itu tadi? Jadikan aku sebagai seorang upahan Bapak, pekerja seorang upahan Bapak, seorang pekerja upahan Bapak maksudnya. Kenapa si anak bungsu ini tidak sampai ngomong hal yang ketiga? Karena bapaknya sudah tahu bahwa anak ini memang datang dengan rasa penyesalan. Ya. Dia datang dengan merasa tidak layak. Sebelum dia benar-benar merasa semakin terpuruk, bapaknya memotong perkataan anak itu dan berkata kepada hamba-hambanya, cepat bawa kemari jubah yang terbaik, cincin dan sepatu, pakaikan semua itu kepada anak itu. Tindakan bapak ini mengangkat hati anak bungsu yang merasa terpuruk dengan keadaannya. Jadi seperti setiap kita ketika kita datang sama Tuhan setelah kita berbuat dosa, ya, yang kita lakukan pasti merasa risih, merasa nggak enak ketika kita datang sama Tuhan. Tetapi percaya bahwa kasih Bapa itu sanggup memulihkan hati kita lagi. Dia mau menerima hidup kita apa adanya. Asalkan ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan hati yang sungguh dan tekad mau berubah. Seperti anak bungsu ini tadi ketika dia datang kepada Tuhan. Nah, pengertiannya memang secara letterless seperti itu. Bapak itu memang kasih jubah, cincin dan sepatu buat anak bungsu ini. Tetapi ada pengertian rohani yang kita bisa sama-sama pelajari dari ayat-ayat yang tadi kita sudah simak dari Lukas pasal 15 ayat ke-22 tadi. Bisa diganti ke slide ke-9. Ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya,
lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jadi kita akan melihat dari ayat ini, ayat Lukas 15 ayat 22, tentang apa saja hal yang hilang akibat dosa dan dikembalikan oleh Tuhan melalui pengampunannya di kayu salib. Yang pertama yang dikembalikan oleh Tuhan, yang hilang dan yang dikembalikan adalah jubah. Katakan jubah. Ya. Ketika anak yang hilang ini kembali, maka bapaknya memberikan jubah untuk dikenakan oleh anaknya itu. Kita lihat ayatnya, Lukas pasal 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Kita lihat yang pertama, apa yang dikembalikan, apa yang diberikan oleh bapaknya, yaitu jubah. Ketika anak yang hilang ini kembali, yang diberikan pertama kali oleh bapaknya adalah jubah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat jubah ini berbicara tentang apa? Jubah itu kan sesuatu yang kita pakai, ya. Sesuatu yang kita pakai itu mencirikan atau menunjukkan identitas kita. Ya, seperti misalkan anak sekolah di depan ada Eusebius, ya, punya seragam atau punya baju yang khusus. Zaman dulu waktu saya masih sekolah di depan itu, yang pernah saya miliki adalah seragamnya baju kotak-kotak. Gak tahu kalau sekarang masih ada apa. Ya, zaman itu saya sekolah seragamnya adalah baju kotak-kotak. Ya. Apa yang saya pakai di hari itu menunjukkan atau mencirikan identitas saya sebagai seorang pelajar di SMP Pius. Jadi jubah atau yang kita pakai itu berbicara tentang identitas. Jadi saya mengartikan di sini kita dapat lihat pengertian rohani dari jubah adalah berbicara tentang identitas. Nah, berbicara tentang identitas, apa arti identitas? Kita akan lihat dari pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Identitas itu adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri seseorang. Ya, jadi memang apa yang kita pakai menunjukkan siapa kita. Ya, seperti yang saya katakan, ketika saya dulu seorang pelajar di SMP Pius, saya gunakan seragam kotak-kotak, maka apa yang saya pakai mencirikan bahwa saya adalah seorang pelajar di sana. Identitas saya terlihat dari pakaian saya. Nah, ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri itu adalah identitas. Nah, apakah di dalam hidup kekristenan kita atau orang percaya ada pakaian khusus yang harus kita pakai? Kalau tadi kan saya gunakan contoh ketika saya bersekolah, maka ada seragam khusus yang dikenakan ketika belajar ketika sekolah. Nah, ketika kita mengikut Kristus, apakah ada seragam khusus? Apakah ada pakaian khusus yang harus kita pakai untuk menjadi orang Kristen? Saya pikir nggak ada ya. Secara pakaian yang, maksud saya yang sepertinya saya pakai hari ini, kotak-kotak hari ini, sepertinya nggak ada seragam khusus orang Kristen. Ya. Kalau seragam khusus saudara sepupu kita sepertinya ada putih-putih itu ya. Mereka kan sering bikin demo di Monas. Ya. Mereka bilang bukan demo sih, tapi apa namanya, aksi damai katanya. Aksi damai yang tidak damai. Aksi damai, mereka pakai putih-putih dan itu mencirikan wah ini kaumnya mereka. Tetapi sepertinya hampir tidak ada. Ya, bahkan mungkin saya berpikir tidak ada baju khusus orang Kristen. Ya. Apa baju khusus untuk orang Kristen apa Om Edi? Ada nggak Om? Gak ada ya. Bahkan saya pernah melihat Bapak Ibu, ada seorang yang sedang sholat di dalam masjid menggunakan kaos, di belakangnya tulisannya apa? Yohanes 3 ayat 16. Artinya apa? Baju yang mencirikan orang Kristen sekalipun, yang ada tulisan ayatnya, mungkin ada tulisan Yesusnya sekalipun, tidak menjadi seragam orang Kristen. Nah, apa yang kita pakai? Apa jubah kita? Apa seragam kita? Identitas kita itu apa? Apakah pakaian yang kita pakai? Bukan. Tetapi identitas kita itu nampak dari pemikiran, perkataan, dan perbuatan iklim. Ya. Jadi identitas kita nampak dari pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang mencirikan kita sebagai orang Kristen, jubah kita itu yang kita pakai adalah melalui pemikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Apa yang sering kita perkatakan hari-hari ini.
Perkataan orang percaya adalah perkataan pengharapan. Amin. Karena kita punya Allah yang besar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu perkataan seorang Paulus ketika keadaannya tidak baik-baik saja. Paulus masih bisa berkata-kata pengharapan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini apa yang sering Bapak Ibu perkatakan? Perkataan-perkataan yang melemahkan diri sendiri, bahkan melemahkan saudara seiman, atau kita pakai perkataan yang membangun. Perhatikan dengan baik, karena itu adalah identitas kita sebagai orang Kristen. Apa yang kita perbuat hari-hari ini, itu juga berbicara tentang apa yang menjadi identitas kita. Bukan pakaian secara khusus. Oh, ini orang Kristen juga. Tetapi orang Kristen itu cirinya dari pemikirannya, perkataannya, perbuatannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat ketika dosa masuk, maka keberdosaan manusia membuat kita hilang identitas. Saya berpikir begini, ketika Adam dan Hawa itu belum jatuh di dalam dosa, pemikirannya, perkataannya, dan perbuatannya selaras dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi ketika dosa masuk, kita bisa melihat hal pertama kali yang berbeda dengan keinginan Tuhan, ya tentu saja ketika mereka tidak taat dan memakan buah yang dilarang Tuhan. Tapi setelah itu kan awal mula dosa mereka yang mereka lakukan. Setelah hal tersebut yang kita dapat lihat yang manusia lakukan berbeda dengan kehendak Tuhan adalah ketika manusia itu menyadari keadaan ketelanjangannya dan berusaha menutupi dengan membuat pakaian dari daun, dari dedaunan. Ya. Ternyata Tuhan bikinin pakaian bukan dari daun. Ketika mereka sudah diadili Tuhan, sudah dikasih tahu kamu salah, maka akibatnya kamu diusir dari taman Eden. Sebelum diusir itu Tuhan membikinkan mereka pakaian dari kulit binatang. Nah, itu saja sudah bisa kita lihat apa yang Tuhan lakukan dan apa yang manusia lakukan berbeda. Jadi ketika kita dikuasai dosa, maka dosa itu membuat identitas kita menjadi hilang. Termasuk kepada identitas yang menunjukkan tentang ciri-ciri kita sebagai orang percaya di hari ini. Itu perkataan kita, perbuatan kita. Periksa baik hari ini. Apa yang sering kita perkatakan? Apa yang sering kita perbuat? Apakah kita masih beridentitaskan orang percaya? Atau kita sudah mulai hilang identitas akibat dosa yang masuk menguasai hidup kita? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat apa sesungguhnya identitas kita. Identitas kita yang sesungguhnya adalah anak-anak Allah atau warga kerajaan surga. Cirinya apa? Anak-anak Allah atau warga kerajaan surga. Ciri-ciri anak-anak Allah atau warga kerajaan surga adalah hidup dipimpin Roh, melakukan kebenaran, taat pada firman, dan lain-lain sebagainya. Ya. Segala sesuatu yang benar berasal dari Allah. Selebihnya berasal dari kuasa si jahat, kata firman. Jadi apa yang kita lakukan benar atau tidak, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Batasannya adalah firman Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini, kita harus kembali kepada firman. Firman katakan benar, maka kita benar. Selebihnya daripada itu, maka kita tidak benar. Nah, ciri kita atau identitas kita yang sesungguhnya adalah anak-anak Allah, warga kerajaan surga. Cirinya tadi hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran, dan taat pada firman Tuhan. Nah, tetapi dosa membuat kita menjadi krisis identitas. Ya, krisis identitas. Jadi dosa membuat kita menjadi krisis identitas akibat masuknya dosa itu tadi. Nah, akhirnya apa? Kita mengenakan jubah yang lain. Kita harusnya mengenakan jubah anak-anak Allah, jubah warga kerajaan surga. Tapi karena dosa masuk, maka yang kita kenakan adalah jubah dunia. Apa jubah dunia? Jubah dunia cirinya adalah hidup di dalam daging, melakukan ketidakbenaran, tidak taat pada firman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan menerima pengampunan Kristus, maka kita menerima kembali jubah atau identitas kita yang sesungguhnya, yaitu jubah surgawi, pikiran dan perkataan dan perbuatan kita seperti anak-anak Allah
yang dituntun oleh Roh Kudus. Roma pasal 13 ayat 12 sampai 14 berkata begini. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menerima pengampunan Kristus artinya kita menerima kembali jubah atau identitas kita yang sesungguhnya. Namun untuk terus memakai jubah kebenaran, jubah sorgawi itu sendiri merupakan satu keputusan dan kerelaan hati kita untuk dipimpin dan mengikuti kehendak Allah. Makanya Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma berkata, bukan memaksa, tetapi dia mengingatkan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Setiap hari kita berkumpul Bapak Ibu untuk apa yang kita lakukan di hidup kita, untuk apa yang kita kenakan di dalam hidup kita hari ini. Yang kita harus pelajari, yang kita harus lakukan bersama-sama adalah berpegang pada firman Tuhan. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Artinya apa? Hiduplah seperti Kristus, seperti Tuhan tuntun kita di tahun ini untuk membangun hidup serupa seperti Kristus. Karena kita sudah terima jubah pengampunan Tuhan, jubah atau identitas kita yang sesungguhnya sudah diberikan kembali melalui pengorbanan Kristus dan pengampunannya di kayu salib. Maka sesungguhnya kita bisa untuk membangun hidup menuju keserupaan dengan Kristus. Yang setuju dan sepakat katakan amin. Haleluya. Ya, masih bersama dengan saya ya Bapak Ibu. Jadi untuk terus memakai jubah itu tadi membutuhkan keputusan dan kerelaan diri kita untuk dipimpin dan mengikuti kehendak Allah. Hari ini kita belajar yang pertama, apa yang hilang akibat dosa dan dikembalikan oleh pengampunan Kristus adalah jubah. Jubah berbicara tentang identitas kita. Orang-orang Kristen, bahkan orang-orang di seluruh dunia ini yang masih melakukan dosa kehilangan jubah yang sesungguhnya. Mereka menggunakan jubah dunia. Dan mungkin bahkan orang Kristen yang setiap minggu rajin ke gereja aja kadang ketika hidup di dunia masih menggunakan jubah dunia. Padahal kita harusnya menggunakan jubah surgawi. Yaitu apa? Melakukan kebenaran, hidup dipimpin Roh, taat pada firman. Tetapi banyak kita melihat orang percaya di luar sana yang hidup masih memuaskan keinginan dirinya sendiri. Mari kita belajar Bapak Ibu. Hargai apa yang Kristus sudah berikan melalui pengampunannya. Dia kasih kembali jubah atau identitas kita yang sesungguhnya. Yang kedua, apa yang hilang akibat dosa dan dikembalikan oleh pengampunan? Klik cincin. Ya. Kita lihat Lukas pasal 15 ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Yang pernah hilang dan yang dikembalikan pada saat anak bungsu ini menerima kembali pengampunan bapaknya adalah cincin. Kita lihat apa yang kita dapat simak pengertian rohani apa dari cincin ini. Cincin ini bicara tentang otoritas. Kita lihat terlebih dahulu pengertian otoritas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa artinya? Otoritas artinya kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Yang kedua, hak untuk bertindak. Yang ketiga, kekuasaan atau wewenang. Yang keempat, hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di periode ini kita dapat melihat bagaimana anak bungsu itu tadi yang tadinya memiliki kuasa menjadi sangat lemah dan terpuruk. Akibat apa? Akibat habis semua yang dia miliki. Nah, dalam Alkitab cincin itu melambangkan otoritas. Jadi cincin itu tanda otoritas. Nah, kita dapat lihat salah satunya adalah seorang tokoh Alkitab bernama Yusuf. Dari Kejadian pasal 41 ayat 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dan dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Kita lihat
apa yang diberikan Firaun ketika Yusuf itu dipercaya untuk menjadi pemimpin di Mesir, yaitu cincin materai yang tadinya dipakai sama Firaun dikasihkan nama seorang yang bernama Yusuf. Jadi ketika Yusuf pakai cincin yang tadinya dipakai sama Firaun, semua orang Mesir, semua prajurit, semua pekerja di situ bisa tunduk kepada Yusuf. Yang berikutnya kita juga dapat melihat cincin melambangkan otoritas. Firman Tuhan itu menjelaskan tentang satu keadaan ketika bangsa Israel sedang dijajah. Dari Ester pasal 8 ayat 2, maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Mordekai ini pamannya Ester. Satu kali Raja Ahasiweros, ya kalau tidak salah dari kisahnya ini, percaya kepada seorang Amalek namanya Agag, bukan namanya Agag, namanya Haman. Haman ini keturunan Raja Agag kalau kita telusuri terus ke atas. Nah, ketika Ahasiweros percaya kepada Haman, maka dikasih cincin. Nah, karena si Haman ini punya hati yang tidak baik, ketika Mordekai itu ada bersama-sama dengan orang-orang di situ, Haman datang. Karena Haman itu seorang pemimpin, maka semua orang yang melihat Haman harus sujud ketika Haman lewat. Tetapi Mordekai ini enggak, karena memang aturan Allah kepada bangsa Yahudi adalah jangan kamu sujud menyembah kepada Allah lain, kan begitu. Dari 10 firman yang disampaikan. Nah, karena Mordekai seorang yang berpegang kepada firman, maka dia enggak mengikuti aturan tersebut. Ketika Haman lihat Mordekai enggak sujud, dia merasa tidak dihargai. Akhirnya apa? Haman punya rencana untuk menghabisi semua orang Israel. Tetapi Tuhan punya rencana dibalikan keadaan sampai akhirnya apa? Kepercayaan yang tidak diberikan kepada Haman diberikan kepada Mordekai. Sebagai tanda kepercayaan tersebut, sebagai tanda otoritas yang diberikan oleh Mordekai dari Ahasiweros adalah diberikannya cincin materai, kata firman Tuhan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa cincin itu dari Alkitab itu melambangkan tentang otoritas. Kita simak terus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa otoritas yang kita miliki sebagai orang percaya? Matius pasal 10 ayat 1 mengatakan kepada setiap kita begini. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa. Ya, otoritas itu tadi kalau kita lihat pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengertiannya kuasa. Artinya hal ini yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Otoritas. Yesus memberi otoritas kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Belum ketiga. Ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi otoritas. Apa otoritas kita sebagai orang percaya? Yaitu untuk menaklukkan musuh kita. Dari ayat ini apa musuh kita? Roh jahat dan pengaruhnya, sakit, penyakit dan kelemahan. Tapi karena dosa masuk dan menguasai hidup manusia, maka kita kehilangan otoritas. Makanya apa? Banyak orang yang semakin tertawan oleh roh jahat, mudah dipengaruhi untuk melakukan ketidakbenaran, ya, melakukan dosa dan ketidakbenaran, mengalami sakit penyakit. Sakit penyakit memang tidak selalu karena dosa, tetapi ada sakit penyakit yang ditimbulkan karena dosa. Karena kita nggak tahu, kalau misalkan kita nggak hujan-hujanan tapi batuk pilek, ya bisa kita koreksi diri, dosa apa nih saya. Tetapi kalau kita pilek karena kita hujan-hujanan, kecapean, ya tinggal minum obat aja ya Bapak Ibu. Ya, ada dosa yang mengakibatkan sakit penyakit. Nah, lalu apa? Karena dosa itu memasuki hidup kita, otoritas kita menjadi hilang, maka kita mengalami kelemahan iman. Banyak orang Kristen yang mengalami hal ini hari-hari ini. Ketika keadaan yang dialami tidak baik-baik saja itu tadi. Kemarin kita mengalami goncangan ekonomi yang luar biasa. Banyak karyawan di PHK, ekonomi menurun, dan itu keadaan yang menggoncang. Tetapi sebagai orang percaya seharusnya ketika kita menerima pengampunan Kristus, maka kita tahu kita punya otoritas. Kita punya otoritas untuk apa? Untuk kuat di dalam segala keadaan. Permasalahannya karena dosa masuk dan menguasai hidup manusia, maka kita kehilangan otoritas kita dan kita menjadi lemah iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
pengampunan Kristus mengembalikan kembali otoritas yang diberikan kepada kita. Kita dikasih kuasa, ya kan? Ada lakukan diberi kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Kita bisa mengalahkan kuasa roh jahat dan segala pengaruhnya. Sebagai orang-orang yang sudah diampuni Kristus, kita menerima otoritas untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu kasih. Dan tidak ada keadaan di hidup kita yang sanggup menggoncang kita. Waktu kita punya otoritas dari Allah itu tadi. Tidak ada kelemahan yang akan kita alami. Persoalannya hari ini adalah apakah kita mau meresponi pengampunan Kristus itu atau tidak. Jadi pengampunan dari Kristus mengembalikan lagi otoritas yang kita pernah miliki. Ada satu lagu Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Apapun yang kita kerjakan karena kita punya otoritas dan kuasa dari Tuhan, seharusnya apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil. Amin. Syaratnya apa? Tinggalkan dosa, terima pengampunan Tuhan, maka kita menerima kembali kuasa. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Siapa yang ingin bekerja diberkati Tuhan lebih lanjut? Amin. Tinggalkan dosa kita, terima pengampunan Tuhan, maka kita akan menerima otoritas menghadapi segala keadaan, menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Amin. Hal yang ketiga yang terakhir, apa yang diberikan oleh Bapa ini ketika si anak bungsu ini kembali? Apa yang hilang dan dikembalikan? Yang ketiga adalah sepatu. Kita lihat ayatnya, Lukas pasal 15 ayat yang ke-22. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Hal berikutnya yang diberikan kembali kepada anak bungsu yang hilang itu adalah sepatu. Sepatu berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Sepatu itu berbicara tentang langkah atau tujuan hidup. Karena sepatu itu adalah alat yang kita pakai sebagai alas kaki kita yang dapat membawa kita berjalan atau melangkah. Ya, memang bisa-bisa aja kita melangkah nggak usah pakai sepatu, tapi kan sakit ya Bapak Ibu kalau menginjak batu. Ya kan, kalau misalkan ada kucing, itu kan bisa bikin pincang. Bapak Ibu bisa perhatikan, orang pincang itu bukan cuma karena ketabrak lalu patah tulang, tapi nginjek tai kucing juga bisa bikin pincang. Habis nginjek tai kucing, yang kita lakukan jalannya jadi begini. Ya kan? Jadi sepatu itu berbicara tentang langkah atau tujuan hidup. Langkah dan tujuan hidup kita yang sesungguhnya ketika Tuhan menciptakan kita adalah kita diciptakan dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Katakan kemuliaan Tuhan. Kita lihat di Yesaya pasal 43 ayat 7. Saya mau kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Yang kubentuk dan yang kujadikan. Ya, jadi apa tujuan Tuhan menciptakan Bapak Ibu semua hari ini? Untuk kemuliaan Tuhan. Namun ketika dosa masuk dan menguasai hidup kita selama beribu-ribu tahun, telah membuat kita kehilangan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Kita telah kehilangan arah atau langkah kita yang sesungguhnya. Pengertian diciptakan untuk kemuliaan Tuhan itu Bapak Ibu berpikirnya apa? Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika firman Tuhan ajar kita untuk mengerti Tuhan ciptakan kita untuk kemuliaannya? Apa yang Bapak Ibu pikirkan dengan kalimat ini? Apakah pengertiannya semua orang harus jadi pendeta? Tidak demikian ya. Tetapi dimanapun Bapak Ibu ditempatkan Tuhan, mungkin sebagai seorang pengusaha, mungkin sebagai seorang yang bekerja, mungkin sebagai seorang yang punya profesi sebagai dokter, sebagai polisi, mungkin sebagai pejabat, dimanapun atau apapun profesi kita yang kita pegang hari ini, kerjakan semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan senang, kita pasti senang. Amin.
Setuju nggak sama saya Bapak Ibu? Kalau kita menyenangkan Tuhan, pasti Tuhan memberikan kita senang juga. Amin. Ya. Tujuan kita yang sesungguhnya untuk kemuliaan Tuhan. Itu ini ada satu kalimat yang bagus. Dari pengertian ini kita melihat sesungguhnya kalau kita tidak boleh memiliki keinginan lain selain untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kalau kita tahu tujuan kita yang sesungguhnya untuk kemuliaan Tuhan, boleh nggak kita jadi kaya? Boleh. Asal dengan kekayaan itu kita memuliakan Tuhan. Boleh nggak kita jadi terkenal? Boleh. Asalkan dengan kita terkenal itu kita memuliakan Tuhan. Boleh nggak kita diberkati berlimpah? Boleh sekali Bapak Ibu. Dengan apa yang kita miliki, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Persoalannya tadi adalah waktu dosa masuk, maka mengabulkan semua tujuan yang Tuhan mau ada di hidup kita. Makanya banyak orang yang mengejar kekayaan untuk kepentingan diri sendiri, mengejar keterkenalan untuk supaya hebat, dan itu semua adalah motivasi yang salah. Periksa kembali Bapak Ibu, apa tujuan Bapak Ibu hari ini? Apa tujuan Bapak Ibu bekerja di hari ini? Apa tujuan kita hidup di hari ini? Apakah untuk kita senang atau untuk Tuhan senang? Daud itu seorang yang hebat sekali Bapak Ibu. Dia berkata apa? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, hanya Engkau kataku di surga dan di bumi. Artinya apa? Tidak ada lagi keinginan yang Daud miliki selain Tuhan saja. Ada sebuah kalimat yang bagus yang semalam juga disampaikan oleh teman saya Aman. Dia bilang begini, bisa tentang membatasi. Ya, waktu kita tidak membatasi hubungan kita dengan dunia, maka sulit untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ada satu kalimat yang bagus juga dari seorang dokter berkata, waktu seseorang menggenggam dunia, maka orang tersebut sulit untuk menggenggam Tuhan. Kita nggak boleh atau kita nggak bisa menggenggam Tuhan dan menggenggam dunia secara bersamaan. Bapak Ibu, hidup kita di dunia ini sementara. Alkitab katakan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, sisanya penderitaan. Baik-baiklah, bijaksanalah mempersiapkan hidup kita yang sementara ini. Kemana kita mau pergi setelah kita memperkarakan diri? Amin. Pegang Tuhan. Nanti kita ketemu lagi setelah kita nggak ada di dunia ini. Saya berharap kita berjumpa lagi dalam persekutuan yang indah di perjamuan kawin anak domba suatu saat nanti. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa ke sana kalau kita punya tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan. Kembalilah kepada rancangan awal yang Tuhan tetapkan buat setiap kita. Hiduplah untuk menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Kembali kepada Bapa, maka kita akan menerima pengampunan, dan pengampunan itu akan mengembalikan hidup kita. Amin. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Seorang hamba Tuhan bernama D.L. Moody. Dia seorang yang luar biasa hebat dalam menginjil dan menobatkan banyak orang. Sampai di akhir hidupnya dia punya seorang teman yang menulis sebuah lagu sebagai penyanyi rohani. Saya kurang tahu namanya siapa. Yang jelas D.L. Moody ini di akhir hidupnya berkata sama temannya, kalau saya dikasih kesempatan lebih lama lagi, maka saya akan bawa banyak orang untuk datang kepada Kristus. Akhirnya dari ungkapan itu si temannya ini menciptakan sebuah lagu. Bapak Ibu mungkin tahu ya, tapi ini kita nggak akan nyanyikan ini. Saya cuma mau sampaikan ini saja. Lagunya di mana coba? Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Ya mungkin
mudah-mudahan nggak tahu lagu ini. Saya juga baru tahu kemarin-kemarin. Tante Susan mungkin tahu lagu ini ya. Lagu Kidung Jemaat. Ya. Del Moody diciptakan oleh temannya sebuah lagu untuk menenang. Ya. Lagu ini memanggil kepada setiap kita orang berdosa, yang kita yang sesat untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari Tuhan panggil kita untuk datang kembali kepada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu, siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Bawalah daku dekat padamu, ku sandarkan diri, ku sandarkan diriku untuk dengar suaramu lagi, untuk dengar suaramu lagi. Kau yang ku rindu Tuhan, kau yang ku rindu, tiada selainmu, tiada selainmu, hanya Engkau, hanya Engkau di hatiku, ku rasakan perlukan. Bawalah aku kembali padamu, hanya Engkau nyanyikan lebih sungguh saudara, Tuhan memanggil kita untuk datang kembali. Bawalah aku dekat padamu, dekat padamu, ku sandarkan diriku, ku sandarkan diriku untuk dengar suaramu lagi, untuk dengar suaramu lagi. Kau yang ku rindu, kau yang ku rindu, tiada selainmu, tiada selainmu, hanya Engkau di hatiku, hanya Engkau di hatiku, ku rasakan Engkau Tuhan, ku rasakan Tuhan. Bawalah aku kembali padamu, bawalah aku kembali padamu, hanya Engkau yang kurindukan, hanya responi panggilan Tuhan ini. Mari responi pengampunan Kristus.
hilang dari hidup kita akibat dosa akan dikembalikan oleh karena pengampunan yang dahsyat dan ajaib. Dia panggil kita orang yang berdosa untuk datang kepada Dia. Bawa hati kita lebih lagi, rindukan Tuhan lebih lagi, kejar Tuhan lebih lagi. Firman Tuhan katakan orang yang mencari akan mendapat, orang yang mengetok pintu maka baginya pintu akan dibukakan. Hari ini mari datang kepada Tuhan dengan keseluruhan hati kita, rindukan Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya Yesus. Hanya Hanya
Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu, setiap hati yang terbuka bagi lawatan Tuhan pagi hari ini. Kami terbuka Tuhan, Kau turun tangan melihat tangan kami yang terangkat. Tuhan Yesus, biar setiap kebenaran firman yang kami terima pagi hari ini termeterai penuh di dalam hidup dan hati kami. Kami terima jubah yang baru, identitas yang baru. Kami terima otoritas dan kuasa daripada Tuhan. Tidak ada keadaan yang tidak bisa kami hadapi karena Tuhan bersama dengan kami. Kami terima kembali tujuan hidup kami yang sesungguhnya, untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, untuk kami berjalan di dalam kebenaran, membangun hidup serupa seperti Kristus. Kami tidak berjalan sendiri karena Tuhan ada bersama dengan kami, menyertai, menolong setiap kami. Kami tidak khawatir dan tidak takut bahaya apapun. Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita sudah diberkati, katakan sama-sama amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Saudara diberkati firman Tuhan pada